DKV itu nanti kan ada pembelajaran misalkan analisis data ya kan, atau desain itu nanti di lantai 3 untuk kelas yang menggunakan teknologi gitu. Terus sebenarnya yang teknologi lebih maju lagi kita tuh di MNC Kebon Jeruk sama MNC Media. Jadi nanti sebenarnya teman-teman lebih banyak prakteknya langsung ke industri medianya gitu. Makanya kalau di sini benar-benar full belajarnya untuk prakteknya langsung di industri MNC Group nantinya teman-teman. Kayak gitu, kayak tadi manajemen ya nanti ke SDM ya kan, bisa SDM bisa marketing, bisa komunikasi, ke pemasaran, sebagai kerjasama. DKV pasti ke bagian animationnya. Nah, pendidikan bahasa Inggris, kamu mau jadi guru atau nggak kira-kira? Mau jadi guru. Nah, kalau jadi guru bisa banget kan, kita udah kerjasama dengan 84 sekolah di Jabodetabek. Jadi buat magangnya tapi kalian, kamu nggak perlu pusing lagi. Dan 5 sampai jam 5 sampai banget ya. Udah kayak jauh banget. Dari jam berapa paling bagus itu jam? Setengah 7 sampai jam 3. Nah, kalau di kampus itu enggak teman-teman. Contohnya kayak manajemen nih. Hari ini tuh kita nggak ada kelas. Jadi kalian tuh benar-benar free untuk kegiatan UKM atau pelatihan-pelatihan kayak tadi. Masuk aja nggak aja rumah sendiri. Udah tiduran lagi. Kayak gitu. Jadi ini ruang kelasnya. Nah, kalau kalian ini logo yang lama. Nanti kalau logo yang baru itu yang gambar Garuda. Nanti kalian akan lihat teman-teman. Kayak gitu. Jadi dulu kayak ini gambaran ruang kelas teman-teman nanti. Seperti itu. Nah kita, jadi kalau nanti masih ada debu atau beberapa hal yang masih diperbaiki karena memang kita direnovasi. Awal tuh gedung kita yang di depan itu teman-teman. Cuma karena berhubung di depan apa mau dikosongin ya kan, jadi kita pindah ke sini. Jadi sekarang kita benar satu gedung buat Dimensi University. Kalau sign-nya pun kita belum ada ya. Kenapa? Karena kita bantu baru ganti logo kemarin kayak gitu. Kita ada program berdepannya di berita ini kalau Rois itu gitu. Jadi kalau di awal tuh Rois, kalau di kampus di sekolah kan Rois sama Rois itu atau sekolah. Tapi kalau di Dimensi University itu suatu kewajiban gitu. Jadi bukan pilihan ya, kewajiban. Tapi pada bagian harus wajib Kristen ikut. Ya, karena kalau nugas nanti di sini, itu kayak kelas nanti di sini. Ya itu kalau hasil kerjaan nanti ya prakteknya di kayak company visit kemarin. Seru banget ya kalau kesananya. Seru. Kayak gitu. Jadi ini perpustakaan teman-teman, tapi semua bukunya bisa diakses melalui kampus kita. Jadi kalian misalnya lagi di rumah ya kan, apalagi mungkin ada yang lagi pulang kampung ya kan, ke planet Mars gitu kan. Terus kalian apa kayak aduh gue butuh buku ini buat nugas dadakan ya kan, kalian nggak harus bela-bela naik roket kesini loh enggak. Jadi kalian bisa buy online seperti itu teman nantinya. Nah nanti yang pelatihan digital marketing jam 1 itu nanti di sini. Jadi itu isi software ini ada dari ini. Jadi kalau kelas pelatihan umum apapun itu biasanya teman-teman tentang dari MNC. Sebenarnya ini bisa lebih panjang lagi sampai bikin time lapse gitu ya. Jadi kalau kita mikirnya MNC Group itu pertamanya adalah media, itu salah. Jadi MNC Group itu pertama adalah sekuritas dulu justru. Dari saham baru Pak Haritanu mulai naik ke media seperti itu. Nah kalau kalian cek itu kita nggak ada bisnis yang mengarah ke bidang kesehatan ya kan. Kenapa? Karena Pak Haritanu prinsipnya sih dia nggak mau nyari uang dari orang sakit. Karena ketika kita punya rumah sakit pengen rame, ketika pengen banyak orang sakit ya kan. Maksudnya kita ya Allah lancarkan rezeki hamba, biasanya cara langsung kayak ya Allah banyakin orang sakit. Nah kita nggak ada, kita lebih banyak ke media, entertainment, perbankan gitu kan. Karena kalau di media itu kan orang seneng ya, jadi bayar pun ya for your happiness gitu kan, buat kebahagiaan kamu gitu kan. Makanya kita belum ada masa kita, makanya kemarin kalau kita presentasi ke sekolah ada yang nanya tuh Kak, kenapa nggak ada jurusan kedokteran atau keperawatan gitu kan. Karena memang Pak Hari saat ini belum ada unit ke arah kesehatan, karena dia nggak mau nyari duit dari orang sakit. Tapi aku sempat ngobrol juga sama beliau, dia ada rencana buat nanti buka fakultas kesehatan, tapi itu nggak di Jakarta, itu di Sukabumi. Kenapa di Sukabumi? Karena di Sukabumi itu untuk rumah sakit yang bagus itu masih sedikit, makanya dia lebih prefer bukanya di sana. Biar apa? Benar-benar lebih ngebantu masyarakat sekitar. Karena emang kalau tujuan dia nyari duit, ngapain dia buka jauh di Sukabumi nggak sih? Iya. Buka aja di Jakarta, depan aja gedung dia kosong itu, 12 lantai bisa jadi rumah sakit, ya kan? Berapa kamar yang bisa dia isi? Tapi kan ada mikirnya tidak tujuannya untuk mencari cuan atau keuntungan ya kan, makanya dia ambilnya ke Sukabumi, dimana which is daerah banyak, mohon maaf yang kelas menengah ke bawah seperti Indonesia. Atau kalau
bola itu kan PSSI ya, kalau biliar itu Popsi. Nah, karena beliau ketuanya, makanya kemarin tuh untuk yang Kamboja tuh sih ya, itu training centernya di sini, platmasnya. Nah, sekarang Popsi itu akan dipindahin ke MNC Center. Cuma kita dari request, jadi untuk meja-meja ini tetap tinggal di sini buat teman-teman mahasiswa. Jadi nanti pun habis kelas sosialisasi, kalian bingung nih mau nunggu di mana ya kan? Main biliar itu juga boleh, atau udah siapin 4 meja ini buat teman-teman mahasiswa baru. Kayak gitu. Jadi main aja di sini, coba-coba nggak apa-apa. Nanti sama Kak Zahra, sama Kak Grace, sama Kak Indah. Gitu. Coba-coba aja dulu nggak apa-apa. Jadi kalau kita ada kompetisi pun, kemarin ada acara ya Mas Ilun, di mana kita tuh ngundang peringkat 1 biliar sedunia di Popsi Diamond Center yang kemarin. Ingat nggak yang kamu visit ke PBC? Iya. Yang main biliar itu. Iya. Nah, mereka tuh ngundang juara 1 biliar seluruh dunia. Nah, teman-teman mahasiswa itu kemarin di situ dapat kesempatan buat ngobrol dan main langsung sama dia. Jadi itu satu privilege yang mendapat kalau jadi mahasiswa Dimension University. Jadi benar-benar kedekatan dengan MNC Group itu bukan dekat lagi, benar-benar kita adalah saudara kandung. Dan kita sponsor-sponsornya itu kayak Predator itu ibaratnya, kalau di biliar itu, kalau di sepak bola berarti itu udah kayak Nike dan Adidas. Sponsor besar dalam suatu sepak bola. Nah, kalau di biliar itu namanya Predator, seperti itu teman-teman. Dan kita sudah media partner dengan mereka untuk kerjasama kayak gitu. Jadi kalau di sini sebenarnya kalau kamu event pun soal media partner, kerjasama, sponsorship itu nggak perlu khawatir. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Rabu 21 Mei 2025, aku tanda tangan MOU beasiswa MNC University. Alhamdulillah, bersyukur dan happy banget. Ya, indeks prestasinya itu dalam semesternya itu wajib berapa? Misalkan 3,5 ataupun 3,75 seperti itu. Kemudian ada apa lagi di kategori lainnya, ada keaktifan teman-teman calon mahasiswa untuk menuju kegiatan-kegiatan kampus. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di presentasi Mbak Indah dan Mbak Zahra terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman nanti hadiri di acara-acara MNC Group seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, nanti teman-teman calon mahasiswa di sini itu akan kita ikut sertakan juga magang. Gitu. Jadi memang magangnya ini yang paling utama karena kita memiliki 83 unit bisnis di MNC Group itu. Jadi memang nanti teman-teman mahasiswa itu akan kita sentalkan magang di perusahaan-perusahaan MNC Group seperti itu. Benefitnya apa dari magang itu teman-teman calon mahasiswa? Nanti akan mendapatkan pengalaman, kemudian akan mendapatkan penghasilan, kemudian bisa menjalin relasi ya. Mungkin nanti setelah lulus itu sudah bisa langsung kerja di MNC Group seperti itu. Nah, untuk terkait dengan beasiswa juga teman-teman semuanya. Jadi nanti di sini teman-teman kita memiliki 12 unit kegiatan mahasiswa seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nanti satu kertas, satu tanda tangan, tapi rasanya kayak ngebuka pintu masa depan. Beasiswa ini membuat aku semakin semangat untuk terus melangkah. Beasiswa bukan cuma kuliah gratis, tapi amanah, tanggung jawab, dan harapan. Banyak sekali harapan aku di MNC University. Salah satunya mudah-mudahan dengan aku bergabung ke MNC University bisa memudahkan jalan Syifa menuju kesuksesan. Amin. Buat kalian yang nonton ini, yang mungkin lagi galau soal masa depan, aku cuma mau bilang, coba aja dulu, karena kamu gak pernah tahu, mungkin satu keputusan kecil hari ini bisa ngubah seluruh hidup kamu. Dan kalau kamu udah pernah gagal, ya gak apa-apa, aku juga pernah. Tapi satu yang aku pelajari, gagal itu bagian dari proses. Teman-teman, kalau terutama teman-teman dari SMA SMK yang terima kasih banyak sudah hadir di acara hari ini, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang kesempatan yang bisa kalian dapat ketika masuk MNC University. Pelatihan yang tadi teman-teman ikuti dengan narasumber-narasumber kita yang sangat hebat tadi, itu adalah sebagian kecil fasilitas yang bisa dinikmati oleh rekan-rekan semua, oleh teman-teman ketika masuk ke MNC University. Kemudian, boleh di next. Jadi yang seperti Pak Rektor tadi sampaikan kepada teman-teman semua, bahwasanya MNC University memiliki prospek ke depannya buat teman-teman untuk langsung bekerja di MNC Group. Kalau teman-teman selama ini tahu, oh kalau di MNC berarti masuk TV ya Kak. MNC Group lebih dari itu teman-teman. Kita punya 84 unit bisnis, di mana di dalamnya ada 4 unit besar. Nah, saat ini kita sudah mulai merambah juga ke MNC Energy teman-teman.
Karena MNC Group adalah suatu perusahaan yang besar, makanya membutuhkan SDM yang begitu banyak juga. Dan selama ini Pak Ari merasa bahwa lulusan yang ada di Indonesia saat ini belum sesuai dengan kebutuhan dari MNC Group. Oleh karena itu, MNC Group menciptakan namanya MNC University dengan kurikulum yang disesuaikan dengan industri dari MNC Group, dengan dosen praktisi langsung dari MNC Group, dan juga nantinya ada program untuk menunjang karir teman-teman dan juga pelatihan teman-teman ketika menjadi mahasiswa di MNC University. Yang pertama, adanya kurikulum sesuai industri. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa di MNC University nantinya, kurikulum yang kalian pelajari kalau SMA atau SMK mungkin tapi sekarang yang tadi Pak Rektor bilang, selama kalian bisa terjun lebih awal untuk internship atau magang di MNC Group, itu akan lebih baik. Makanya kayak contohnya ada mahasiswa di sini salah ada nggak? Mereka itu adalah mahasiswa dari sistem informasi dari komputer yang magang mulai dari semester 3 kemarin teman-teman. Mereka udah 1 semester full, itu udah ke kampus, tapi mereka belajar langsung di unit MNC Group. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah program dari kemahasiswaan buat teman-teman nanti ketika menjadi mahasiswa di MNC University. Namanya Career Development Program. Ketika jadi mahasiswa di MNC University, ini akan menjadi pelatihan wajib setiap hari Rabu. Yang kayak teman-teman ikutin hari ini, itu akan rutin diadakan dan itu menjadi penilaian juga buat teman semua. Bagaimana perkembangan soft skill dan kemampuan teman-teman ketika menjadi mahasiswa di MNC University. Ini diadakan rutin setiap semester karena benar-benar untuk memantau perkembangan soft skill dan hard skill dari teman-teman nantinya. Kemudian baru setelah itu akan kita bantu untuk asisten bekerja di MNC Group dan dibutuhkan di industri MNC Group nantinya. Jadi kalian nggak akan ada belajar materi yang ketika nanti kalian kerja, oh ternyata gue udah capek-capek belajar 4 tahun pas dari kuliah, pas kerja kok nggak dipakai ya. Nah, kita menghindari hal seperti itu teman-teman. Makanya setiap awal semester Kepala Program Studi dari MNC University itu mengadakan FGD, Forum Group Discussion langsung dengan MNC Group. Jadi untuk membahas, ini kita lagi ada mahasiswa semester 2. Kira-kira kalau mereka mau magang di semester 3 nantinya, itu soft skill apa yang harus mereka kuasai. Nah, itu akan menjadi program pembelajaran dan juga pelatihan nanti buat teman-teman semua di sini. Oke guys, sekarang aku sedang bersama Kak Noval selaku Kepala Administrasi Penerimaan Mahasiswa Baru MNC University. Hai Kak. Kita bincang-bincang dulu Kak. Boleh banget dong. Kak, apa tujuan utama MNC University membuat program beasiswa ini? Program beasiswa ini dibentuk oleh Pak Ritanu pastinya buat mempermudah nih rekan-rekan di sana, teman-teman yang kayak aduh gua pengen kuliah, pengen punya link yang luas ya kan, tapi mereka kadang kalau punya link luas berarti harus sama kelas menengah ke atas, tapi mereka nggak punya koneksinya. Nah, di MNC University semua mahasiswa itu punya kesempatan yang sama. Mau kamu dari manapun, dari siapapun, dari penjuru Indonesia manapun dapat kesempatan beasiswa yang sama. Dan kita punya banyak banget peluang beasiswa buat teman-teman semua artinya. Wih Kak, kalau boleh tahu apa sih yang jadi pertimbangan tim MNC untuk memilih penerima beasiswa? Kita yang pertama pasti dari keaktifan teman-teman ya Kak. Yang kedua adalah dari mereka aktif lomba atau enggak. Tapi misalnya Kak, aku nggak pernah ikut lomba, aku introvert, aku pendiam ya kan, tapi aku pengen beasiswa, bisa nggak sih? Bisa banget pakai beasiswa rapor. Jadi cuma pakai nilai rapor doang. Jadi bener beasiswa itu mempermudah buat teman-teman. Dari rapor, non rapor pun kita bisa seperti itu. Oke Kak, harapannya dong buat kami para penerima beasiswa. Harapannya sih kita berharap banget teman-teman nanti di sini bisa benar-benar berkembang ya kan, dengan begitu banyak fasilitas dari soft skill dan hard skill pelatihan ya semuanya, dan juga harus mau belajar. Karena kalau kita kasih beasiswa tapi kalian belajar akan kita pukul nantinya. Amin. Oke teman-teman, semoga obrolan kita tadi bisa memotivasi teman-teman semua. Jangan takut untuk bermimpi dan yuk daftar, siapa tahu kalian menerima beasiswa berikutnya. Oke. Dan Balik Layar Studio yang telah mendukung acara seminar kita pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Daeng Sanyoto dan Bapak Dede Irvianta. Selamat datang Bapak yang akan sebagai menjadi narasumber kita pada hari ini.
Yang saya hormati Bapak Dendi Pratama, Rektor MNC University. Selamat siang Bapak. Ibu Bernadetta Quentiana Ane, Wakil Rektor 1 MNC University. Selamat siang Ibu. Bapak Fikri Arbi, Direktorat Akademik Kemahasiswaan dan Alumni MNC University. Bapak Andi Heru Susanto, setengah tahun aja skripsi atau tugas akhir. Tapi nanti perkuliahannya juga tidak full di kelas. Yang 2 tahun pertama, 1 semester ada 16 pertemuan, kepotong 2 buat ujian, betul ya? Tinggal 14 pertemuan. Sekarang 14 pertemuan di kelas terus kan? Yang ini ya. Nanti adik-adik ini enggak. Yang di kelas cuma 10 sampai 11 pertemuan saja. Sisanya ngapain? Yang 2-nya lagi jalan-jalan kunjungan industri. Ya kan? Kita tuh jalan-jalan ke MNC Picture, ke RCTI, ya banyak di sini. Nggak habis 1 semester itu semua perusahaan. Jadi buat semua mata kuliah bisa. Aku paling bagus, give solution. Semua brand harus begitu sekarang. Berhenti berjualan, selling. Kasih purpose. Kita tahu sekarang banyak sekali kafe-kafe di Jakarta kan. Ada resilience, stress management, curiosity. Ini ada soft skillnya. Yang menarik adalah stress management. Jadi di advertising itu kita punya job dulu Pak, teman-teman semua ya, bahwa semua orang yang kerja di advertising itu masuk surga. Kenapa? Karena Tuhan kasihan. Orang advertising itu udah ngerasain neraka di dunia Pak. Sama klien dimarahin, sama supplier dimarahin, sama temennya semua dimarahin gitu. Jadi Tuhan kasihan gitu. Ini bahas lain langsung. Tempat yang berisik. Semua orang bikin konten karena apa namanya? Karena mau tampil, karena mau kelihatan, karena mau personal branding. Ya, tapi jangan lupa bahwa algoritma yang kemarin-kemarin teman-teman mungkin tahu itu dimusuhi sama banyak orang, itu ternyata menolong kita. Kenapa? Karena mereka kasih jalur-jalur yang benar. Kalau untuk sosial media remaja yang lucu ada kesini, sosial media yang untuk remaja, konten-konten yang remaja, tapi yang horor ada tempatnya. Jangan trying so hard untuk serius, padahal kamu orangnya kocak. Ya, jadi lakuin apa yang bisa kamu lakuin terbaik. Di luar dimusuhin berarti itu bukan target segmen. Kalau ada yang appreciate, berarti itu target segmen kalian. By the way, gimana guys? MNC University oke banget kan? Di MNC University, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dibimbing buat siap kerja di dunia industri media dan bisnis. Nah, di MNC University juga banyak program beasiswa. Tunggu apa lagi? Just join ke MNC University dan wujudkan mimpi kalian.